Selamat siang Kak Veda, terima kasih sudah bergabung dengan podcast Rumah Kebangsaan. Jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang banyak hal dan gak sabar banget nih buat ngomong sama seorang advokat yang udah banyak ya pengalamannya bisa dibilang. Oke Kak, aku mau langsung masuk aja ya Kak ke pertanyaan pertama, mau berkat waktu. Nah, menurut Kak Veda nih sebagai seorang advokat, kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu bagaimana ya Kak? Oke, sebelumnya terima kasih Ruang Kebangsaan yang sudah mengundang aku buat diskusi hari ini. Kemudian pertama-tama aku mau memperkenalkan diri, nama aku Justitia Villa Veda, bisa dipanggil Veda. Saat ini aktif sebagai pengacara pro bono di Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. Untuk pertanyaan Mas Krisna, kondisi kekerasan seksual di Indonesia saat ini sebenarnya kita juga harus lihat pada periode mana yang dimaksud ya. Tentunya pada masa pandemi ini semenjak let's say Februari sampai sekarang itu angka kekerasan seksual meningkat dengan sangat signifikan. LBH Apik saja itu menerima kurang lebih 700 aduan kasus selama pandemi. Kalau Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender semenjak bulan Juni itu data kasarnya menerima 200 aduan, itu Juni sampai akhir November kemarin ya. Jadi kalau dilihat memang kalau kita fokus pada masa pandemi saja itu terdapat peningkatan yang sangat tajam khususnya di aspek kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan berbasis gender online. Ditambah demografi dari korbannya itu bukan cuma orang dewasa, tapi juga jumlah korban anak itu meningkat. Jadi bisa dibilang meskipun kalau kita lihat catatan tahunan Komnas Perempuan ya, ini juga hal yang harus kita highlight. Dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan itu terus-menerus meningkat. Tapi khususnya selama pandemi ini kita melihat ada pola yang lebih mencolok kaitannya sama KDRT dan KBGO tadi. Mungkin itu secara umum kondisinya. Aku nggak tahu apakah cukup atau enggak atau perlu dikarakterisasi lagi. Silahkan kalau mau dikarakterisasi. Ini kita fokus ke pandemi aja Kak, karena yang masih segar nih datanya. Untuk kenapa analisa, pernah nggak sih Kak Veda bersama teman-teman di Advokat Keadilan Gender itu menganalisa kenapa selama pandemi ini meningkat Kak? Oke. Kalau kita bicara tentang kenapa selama pandemi meningkat ya Mas, pertama kita harus lihat tadi jenis kekerasan seksual atau jenis kekerasan terhadap perempuan yang meningkat itu di KDRT. Kalau kita bicara tentang kondisi KDRT, ini juga dari penjelasan yang ada di Komnas Perempuan ya, jadi bukan analisisnya teman-teman advokat gender sendiri. Itu tentunya karena pandemi, itu kan ada pukulan keras terhadap ekonomi, kemudian banyak orang-orang yang di PHK atau dirumahkan, kemudian anak juga sekarang harus bersekolah secara online, jadi beban untuk mengurus urusan rumah tangga ditambah beban pengeluaran itu berlipat ganda jika dibandingkan masa sebelum pandemi. Sementara itu masih perempuan yang memegang tanggung jawab besar karena ya masih ngurusin urusan rumah tangga. Ketika pandemi ini kan semuanya di rumah, semuanya urusan rumah tangga jadi nambah. Masih harus ngajarin anak waktu sekolah online juga. Terus suami misalkan di PHK terus mengalami depresi karena semua kecamuk itu jadinya perempuanlah yang jadi sasaran nih atas frustasi pandeminya. Nah itu yang menyebabkan angka KDRT meningkat selama pandemi karena ya tentu saja mungkin karena tadi segala macam frustasi itu atau mungkin sesederhana selama ini nggak pernah menghabiskan 24 jam berhadapan sama pasangan terus-menerus. Tapi sekarang dipaksa harus ada di situasi seperti ini, stressful juga. Jadi banyak hal bermain peran dalam fenomena yang terjadi sekarang. Kalau untuk KBGO, ini juga jelas ada korelasinya dengan pandemi ya. Dengan adanya pandemi, kita tidak bisa bertemu secara fisik,
orang lebih banyak menghabiskan interaksi secara online, apakah itu lewat aplikasi untuk dating apps, atau ya dengan pasangan long distance karena pandemi gitu ya. Kemudian mereka bisa sharing-sharing konten intim. Nah, kemudian konten intimnya itu disebarkan secara non konsensual. Kalau misalkan tidak dituruti tidak dituruti untuk mengirimkan uang, tidak dituruti untuk mengirimkan konten konsensual lainnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gambarannya adalah kalau untuk KBGO ini orang semakin banyak di rumah, semakin banyak online, semakin mungkin kerasa lebih longgar ya untuk nge-share berbagai macam konten, terutama yang dating apps ini juga lumayan mengkhawatirkan karena juga banyak korban anak yang menjadi korban KBGO dari dating apps dan pelakunya ada di luar negeri dan itu orang dewasa. Juga konten-konten intim non konsensual ini kemudian diperdagangkan itu juga banyak ditemukan. Kurang lebih seperti itu sih Mas analisisnya. Oke, terima kasih Kak. Di awal kan Kak Veda menyebutkan kalau Kak Veda ini berprofesi sebagai pengacara atau advokat pro bono ya. Nah, apa motivasinya Kak Veda tergerak untuk memberikan layanan konsultasi secara gratis, khususnya untuk korban kekerasan seksual? Oke, alasannya sangat personal sebenarnya Mas, karena saya juga korban kekerasan seksual dan bahkan sebagai seorang lawyer, seseorang dengan background hukum, saya merasa masih tertatih-tatih ketika mencari keadilan buat saya sendiri. Jadi dengan pikiran seperti itu, dengan kesadaran bahwa saya itu sangat punya privilege, saya tahu gimana harus bergelut sama aparat penegak hukum, saya tahu sistem peradilan kita, bahkan itu aja tuh belum membuat saya cukup berani untuk mencari keadilan buat diri saya sendiri. Dan kemarin sih saat akhirnya full time lawyering, dan memang salah satu kewajiban advokat dalam undang-undang advokat adalah untuk memberikan layanan pro bono. Di situ saya terpikir untuk oke, saya pikir banyak orang yang pertama masih dalam mode bingung, sebenarnya mengalami kekerasan seksual nggak sih? Itu bahkan belum sampai ke ini kekerasan seksual harus diapain ya, pelakunya harus diapain, gimana caranya aku pulih. Bahkan tuh masih dalam kondisi yang doubting dirinya sendiri, apakah yang terjadi terhadap dirinya itu benar-benar kekerasan seksual atau enggak. Nah, jadi karena saya tahu sangat sedikit support system yang ada, dalam artian teman yang bisa diajak sharing, atau bahkan kalau dari konsultasi hukum gratis yang saya mulai saat itu, ya maksudnya bukan cuma sekedar teman ya, tapi saya sebagai orang dalam profesi saya sebagai lawyer bisa kasih expert advice tentang tentang apa yang dialami oleh korban. Itu yang mendorong saya waktu itu buat asal aja di Twitter nge-share satu poster bahwa saya melayani konsultasi hukum gratis untuk korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Dan itu angka aduannya tinggi banget saat itu. Dalam 48 jam pertama itu saya hampir gak tidur karena jawabin pertanyaan orang-orang. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu tuh di tahun berapa ya Kak pertama kali membuka konsultasi hukumnya itu Kak? Tahun ini. Di awal Juni, ya di awal Juni. Setelah itu juga itu lumayan happening saya nggak mau bilang happening, tapi lumayan banyak yang nge-retweet sampai akhirnya ketemu lawyer-lawyer lain yang juga tertarik untuk membantu di isu ini, dan semakin banyak lagi yang mengontak sampai sekarang akhirnya terpikir untuk mengorganisasikan lawyer-lawyer ini secara lebih teratur, secara lebih sistemik. Makanya dibentuk kolektif advokat untuk keadilan gender. Kita sekarang punya 15 lawyer dan paralegal. Wah, keren banget Kak. Oke, Kak, aku pengen minta ini sih, dijelaskan singkat tentang advokat keadilan gender ini dan kerja-kerjanya sudah melakukan apa saja nih Kak? Jadi
singkatnya namanya KAKG, meskipun susah disebut juga singkatannya. KAKG fokus ke memberikan konsultasi hukum gratis, Mas Krisna. Dan ini untuk segala macam kasus kekerasan berbasis gender. Jadi bisa kekerasan seksual, bisa kekerasan dalam rumah tangga, bisa diskriminasi kebijakan, dan kami memberikan assessment, kami memberikan penilaian risiko untuk jalur penyelesaian yang hukum dan non-hukum. Ini sangat penting untuk menekankan di sini. Hanya karena kami lawyer bukan berarti semuanya kami arahin ke penyelesaian secara hukum. Karena sebagai lawyer sendiri, kami bisa ngasih testimoni bahwa sistem peradilan kita, sistem hukum kita itu sangat patriarkal, sangat gak berpihak sama korban, apalagi korban perempuan. Itu masih sangat jauh perspektifnya. Jadi memang kami berusaha kasih assessment, misalkan ada satu kasus, ini kalau mau diproses secara non-hukum bisa dilakukan pelaporan ke lembaga siapa, apakah lembaga tempat orang itu bekerja, atau lembaga penyedia beasiswa orang itu. Kemudian kalau secara hukum kami tetap kasih advice-nya, jadi bisa diproses karena ini mengenai pasal ini, itu bisa diproses secara perdata atau pidana, tapi juga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, misalkan kemungkinan ada retaliasi atau balas dendam. Ini juga salah satu pola yang seringkali muncul di kasus kekerasan seksual. Ketika korban melaporkan pelaku kemudian melaporkan balik korban menggunakan pasal pencemaran nama baik. Dan ini seringkali terjadi. Itu juga satu hal yang harus kami sampaikan. Jadi kami berharap teman-teman yang mengontak KAKG itu memiliki gambaran yang komprehensif mengenai situasi yang mereka hadapi. Mereka disodorkan beberapa pilihan, itu juga mereka well informed. Mereka tahu semuanya, resikonya apa, plus minusnya apa, setiap solusinya apa. Itu untuk konsultasi. Nah, untuk pendampingan, itu juga kami melakukan pendampingan langsung di lapangan, tapi kami semacam punya skala, Mas. Jadi kayak ada lampu hijau, kuning, merah gitu ya. Kalau kasusnya eskalasinya udah sampai lampu merah gitu, kami akan turun langsung sebagai lawyer yang mendampingi di kepolisian, menghadap lembaga lain, apakah itu kejaksaan atau pengadilan. Nah, kalau untuk KAKG sendiri sebenarnya visinya, karena ini memang pro bono ya Mas, kami berfokus pada penerima keuntungan atau beneficiaries yang mencakup pertama teman-teman dari kelas menengah ke bawah yang tingkat ekonominya lemah. Terus yang kedua, teman-teman dengan disabilitas, apakah itu disabilitas fisik ataupun disabilitas mental. Yang ketiga, teman-teman LGBTIQ, dan yang keempat, teman-teman yang masuk ke dalam kelompok rentan lainnya, apakah itu misalkan pengungsi atau ras minoritas, seperti itu. Selain itu, ada juga kami ke depan berencana untuk melakukan judicial review terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada penyelesaian kekerasan seksual, ditambah akan ada advokasi kebijakan dalam bentuk penelitian, tapi itu masih jangka panjang. Kita masih fokus ke konsultasi hukum gratis dan pendampingan. Itu juga kami sudah bermitra sama Komnas Perempuan, sama LBH Apik, dan juga sama beberapa lembaga lain seperti SafeNet dan Purple Code, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Aku mau menyambung tadi Kak ke pembedaan treatment kasus ya antara hukum maupun non-hukum. Nah, tadi kan kayak Veda bilang untuk penyerahan kasus itu akan treatmentnya beda-beda, ada lampu hijau, merah, kuning ya. Nah, tadi Kak Veda juga menyebutkan kadang ketika kasus itu dilaporkan akan ada potensi retaliasi atau balas dendam ya. Nah, tapi ada nggak sih Kak pertimbangan lain yang membuat kasus itu dibawa ke jalur hukum maupun non-hukum? Apakah misalnya ada trauma psikis dari korban karena mungkin ada alasan lainnya gitu Kak? Pasti banget Mas Krisna. Jadi memang dalam menerima aduan kasus itu hal utama yang kami tekankan adalah pemulihan korban. Karena mau kasih advice sepanjang apapun sampai berbusa sekomprehensif apapun itu nggak akan ada gunanya kalau dari pihak korban masih sangat trauma, masih belum mengurai traumanya, dan juga
bahkan mungkin nggak ingin menyelesaikan kasusnya. Jadi apapun itu opsi atau advice yang kami sampaikan itu sebelumnya karena sudah ada pendalaman terhadap situasi, kebutuhan, dan keinginan korban. Jadi di awal pasti kami menekankan untuk pemulihan psikis dulu. Kami merujukkan para korban yang memang menginginkan adanya pemulihan psikis kepada lembaga-lembaga rujukan kami. Setelah itu kami baru bisa bahas secara lebih mendalam mengenai penyelesaian yang bisa dilakukan oleh korban. Itu pun juga kami akan mendampingi sampai selesai. Jadi lewat email itu akan ada, kami sebutnya konsultasi berjalan. Dan di situ pun juga kami akan check-in secara berkala apakah minggu ini sudah ke psikolog atau belum. Itu juga hal yang akan selalu kami cek, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau ditanya ukurannya apa, sebenarnya ukuran utama adalah apa kebutuhan korban, apa keinginan korban. Karena ini adalah tentang korban, dan kami cuma jadi pemain di balik layar yang bisa ngasih masukan, yang bisa ngasih bantuan, tapi gimana pun juga motor utamanya korban. Jadi kalau korban sudah oke, mau memulihkan, mau mengikuti pemulihan, punya pengharapan tentang penyelesaian kasus, maka kita go on dengan rencananya gitu. Oke, terima kasih Kak. Aku sekarang mau ngomongin soal kalau kita membawa ke jalur hukum ya. Kak Veda sendiri tadi sudah disebutkan sebagai seorang penyintas. Kalau menurut riset kesisilan kami, sudah berhasil memenangkan kasus dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Kak Veda sendiri. Nah, Kak, mungkin aku pengen nanya ini sih, Kak. Untuk memenangkan kasus itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan, Kak? Mungkin bisa jadi persiapan ya untuk korban ketika ingin membawa kasusnya ke jalur hukum, Kak. Mereka tuh butuh apa aja sih, Kak? Oke, mau klarifikasi aja sih Mas, sebenarnya untuk kasus saya, itu kondisinya bahkan saya udah nggak berani lapor ke polisi. Jadi saya menggunakan jalur penyelesaian non-hukum. Jadi ada mekanisme internal di pihak lembaga yang tempat pelaku bekerja, dan itu terselesaikan, dan buat saya itu memenuhi rasa keadilan saya. Itu juga kenapa nggak bisa dilaporkan ke polisi, karena ini balik lagi ya, keribetan polisi itu harus ada visumnya, harus ada saksinya gitu. Sekarang kita bayangin kondisi psikis orang yang mengalami kekerasan seksual, dia nggak akan kepikiran hari ini diperkosa, sorenya lapor ke polisi. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak dia bisa aja memendam itu selama mingguan, selama bulanan, bahkan tahunan, yang menyebabkan ya bekas luka perkosaannya sudah tidak ada. Jadi itu juga mungkin ini selipan ya, kritik buat sistem pembuktian dalam peradilan kita. Terus juga masalah saksi itu, polisi itu seringkali ngasih pertanyaan kayak, ini siapa yang ngelihat, siapa yang ada di lokasi kejadian gitu. As if mereka nggak tahu nuance dari perkosaan, yang mana orang pasti akan berusaha melakukannya di tempat tertutup. Otherwise dia akan dihentikan sama orang lain gitu kan. But anyway, terlepas dari semua itu, hal-hal yang bisa saya sarankan buat korban kekerasan seksual jika memang ingin melapor ya, jadi kita konteksnya berhadapan sama polisi. Pertama, kalau bisa menghubungi lembaga bantuan hukum atau lawyer atau orang hukum yang memiliki perspektif gender yang bagus dan perspektif korban yang bagus, karena kalau udah berhadapan dengan polisi, ini akan jadi beban yang sangat berat buat korban. Tadi saya udah jelaskan sedikit bagaimana kondisi sistem penegakan hukum kita. Dengan trauma yang ada, dengan tekanan ingin menyelesaikan kasus, tapi juga ada perlakuan yang kurang baik dari aparat penegak hukum yang kurang berperspektif gender atau korban, itu akan menjadi trauma kedua buat korban lagi. Jadi ibaratnya, let's just let the lawyers do the talking, semacam itu, supaya kalau misalkan harus gontok-gontokan sama aparat penegak hukum, itu bukan korbannya yang gontok-gontokan, karena obviously itu akan memperburuk kondisi psikisnya. Makanya tadi juga
uh, balik ke awal Mas, kenapa pemulihan secara psikis itu sangat penting, karena bahkan kalaupun lawyernya yang maju, kondisi psikis korban itu tetap harus udah dikuatkan, karena dia pasti akan melihat kan, oh ternyata kasusku nggak dilanjutin sama polisi, oh ternyata polisi nanyain aku kayak gini, nanti kan tetap ada proses di mana korbannya diinterogasi sama polisi. Selain itu, selain berdiskusi dengan lawyer, didampingi lawyer, karena ini nanti kaitannya sama risiko retaliasi ya, itu juga saya sering banget, saya hampir 80% lah dari kasus yang saya dampingi itu pasti ada retaliasinya. Jadi harus ada yang bantu nge-backup strategi hukum atas retaliasi itu. Kedua, menyiapkan bukti. Jadi memang ini yang tricky. Tadi kita udah bahas sedikit tentang visum, tentang saksi, tapi ada kecenderungan ya, biasanya korban KS kalau misalkan dalam kondisi yang shock gitu, menghapus semua chatnya, menghapus semua bukti, menghapus ngeblok pelakunya, ya, dan itu sangat-sangat masuk akal karena mungkin dia merasa jijik dan ingin menarik diri. Nah ini makanya harus distabilkan nih, karena sebenarnya hal-hal yang ada di handphone, semua komunikasi itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa misalkan memang terjadi ancaman, terjadi bujuk rayu, terjadi pemerasan atau apa. Kemudian saya sih selalu mengajarkan untuk bikin kronologi, Mas, karena penting banget untuk membuat cerita yang koheren dari A ke B ke C kejadiannya. Jadi kita bisa lihat build up-nya sampai mana, dan itu mempermudah polisi juga buat mengerucutkan ke pasal yang mau digunakan, seperti itu. Bersamaan dengan kronologi itu juga biasanya disertai bukti. Jadi misalkan untuk kronologi A, janjian ketemuan di bawah jembatan Semanggi misalkan gitu. Terus buktinya adalah chat pada tanggal ini jam segini kayak gitu. Itu sama yang ketiga, ini lebih ke support system sih menurut saya. Support system dari pihak keluarga, meskipun ini sangat sulit karena juga banyak korban KS yang menutup diri terhadap keluarganya. Dan ini lebih tricky lagi, karena kalau anak, dia di bawah 18 tahun, dia masih dianggap tidak cakap hukum. Sehingga yang harus bergerak, yang harus maju adalah orang tua atau walinya. Jadi pressure untuk ngasih tahu ke orang tua lebih besar nih kalau korbannya anak. Tapi sebenarnya kalau ada keluarga yang udah on board sama penyelesaian kasusnya, kemudian ada teman-temannya, itu juga berperan sangat penting dalam penyelesaian kasus sih. Kurang lebih itu sih Mas. Jadi membahas strategi kasus dengan lawyer, dengan backup pendamping hukum, kemudian menyimpan, merapikan kronologi, bukti-bukti, dan yang terakhir ada support system itu juga, dan termasuk dalam support system ini adalah peran psikolog, seperti itu. Berarti Kak, untuk penanganan kasus ini tuh dari sisi korban tuh kita butuh perlakuan yang khusus ya, karena mereka sangat rentan, dan mereka sendiri bisa jadi penentu ya apakah sebenarnya kasus ini selesai atau tidak gitu ya Kak. Berarti kita emang harus ngasih perlakuan yang beda lah kita anggap dari kasus-kasus lainnya, terutama di kasus yang berbasis gender ini. Pasti harus banget, karena memang kalau misalkan tadi Mas Krishna bilang kita harus memperlakukan korban secara beda, mungkin juga partly kita udah kedoktrin dengan bagaimana sebuah kasus itu ditangani oleh sistem penegakan hukum kita, yang mana selalu fokus ke pelaku gitu kan, menghukum pelaku, tapi nggak pernah fokusnya ke memulihkan korban. Jadi kayak oke, pelakunya masuk penjara, tapi kemudian korbannya punya trauma seumur hidup, melakukan percobaan bunuh diri berulang kali, ya itu bukan jadi fokus dari penegakan hukum kita gitu. Jadi ini juga ada perubahan paradigma yang berusaha kita dorong kalau kita berbicara tentang kekerasan berbasis gender, termasuk ya tadi kekerasan seksual, KDRT segala macam. Kita harus mulai shift fokusnya ke korbannya gitu. Jadi korban tuh bukan lagi sebagai pemeran pembantu, dia justru aktor utamanya gitu. It's all about her, it's all about him, it's not about the perpetrator anymore gitu. It's partly about the perpetrator, tapi fokus utamanya harusnya pada korban
gitu. Kalau kita ngomong fokus kepada korban, saya mau mulai masuk ke pertanyaan baru nih, Kak. Kita masuk mulai ke RUU PKS, Kak. Nah, sebagai ahli hukum, kenapa sih RUU ini sangat mendesak untuk segera disahkan? Dan misalkan udah ada nih, Kak, ada sih beberapa yang bilang kayak kan udah ada nih regulasi seperti KUHP, UU KDRT misalnya. Nah, RUU PKS ini apa perannya? Pertama-tama sebagai lawyer aja, aku merasa selalu bingung harus pakai instrumen hukum apa, karena pertama antara instrumennya ada dan tidak ada, dalam artian ini kayak bisa nggak ya pakai pasal ini bener nggak ya, atau yang kedua, kalau pakai satu instrumen hukum tertentu, itu risiko backlash-nya gede banget ke korbannya. Jadi itu sekarang sebenarnya, kalau aku bilang, teman-teman di AKG, lawyer-lawyer itu ngerasa kayak walking on eggshells. Jadi kayak jalan di atas apa sih eggshells? Kok aku bikin perumpamaan susah banget ya. Jadi itu kayak maksudnya apa namanya berdiri di atas cangkang telur gitu, supaya kita nggak mecahin cangkang telurnya tuh kayak harus mindek-mindek gitu kalau bahasa Jawanya, kayak harus pelan-pelan nyuri-nyuri space gitu loh Mas. Karena pertama, KUHP itu buruk banget untuk menyelesaikan kasus KS. Secara praktis, pasal yang bisa dipakai mostly adalah perkosaan atau pencabulan. Perkosaan itu selalu fokus ke laki-laki terhadap perempuan. Jadi pelaku harus selalu laki-laki, korban harus selalu perempuan. Itu udah menutup kemungkinan kalau pelaku dan korban adalah seks yang sama. Jadi sangat susah untuk memproses kasus-kasus perkosaan di antara seks yang sama. Terus juga syaratnya itu tinggi banget, harus ada penetrasi. Penetrasinya tinggi banget, harus pakai alat kelamin. Dalam artian, ini kalau kita bicara tentang kasus Marsinah misalnya, yang ditemukan ketika diotopsi ya, itu alat kelaminnya mengalami kerusakan sampai sobek ke rongga perut, itu nggak akan pernah bisa pakai perkosaan, pasal perkosaan maaf, meskipun itu sebenarnya penetrasi gitu. Jadi di sini kekakuan dari pasal itu membuat sangat susah bagi teman-teman korban, teman-teman lawyer untuk mengadvokasi kasusnya. Ditambah karena berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan tuh udah kreatif ya, aku bisa bilang. Kayak kemarin terakhir yang masalah fetish kain jarik itu aneh banget sebenarnya kasusnya, karena ujung-ujungnya malah kena UU ITE, karena dianggap menyebarkan konten yang melanggar asusila. Nah, ini juga hal lain yang bermasalah, kayak beberapa pasal dalam KUHP atau dalam undang-undang lain, itu cantolannya masih frasa asusila. Jadi, dibalikin lagi ke rasa kesopanan di antara masyarakat. Nah, ini pedang bermata dua kalau kita bicara tentang kesopanan di masyarakat. Karena saya sering kali dapat pertanyaan dari penyidik ketika saya dampingin korban ya. Penyidiknya nanya, kenapa kamu malam-malam datang ke apartemennya si pelaku? Atau kayak kenapa kamu membiarkan diri kamu mabok bersama 12 cowok dan sampai nggak sadarkan diri? Itu kan salah. Jadi ketika ukurannya ditarik ke masalah kesopanan masyarakat, itu juga sangat itu jadi momok, karena itu jadi sumber yang mereviktimisasi korban, itu jadi sumber yang menstigma korban, dan itu sangat nggak produktif sama sekali. Benar-benar hilang fokus. Harusnya dilihat fokusnya adalah ini loh, ada kekerasan seksual terjadi karena objektifikasi perempuan. Kenapa? Karena perempuan dianggap tidak setara, karena pelaku merasa punya male entitlement untuk melakukan hal yang degrading, yang mempermalukan korban atau apa. Mereka nggak fokus ke paradigma itu, ke pandangan itu, tapi justru fokusnya ke, tindakan ini melanggar kesopanan di masyarakat, yang mana terus seringkali korban juga kena getahnya, korban jadi korban lagi, itulah sumber stigmanya.
Jadi tadi kalau untuk masalah KUHP itu sangat tidak cukup. Kalau untuk undang-undang lain kayak yang UU ITE ya, itu yang di pasal 27 ayat 1 itu kan kurang lebih redaksionalnya setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Nah, ini juga jadi masalah dalam KBGO karena bahkan korban yang menjadi yang ada di dalam konten intimnya itu, dia bisa jadi tersangka di polisi. Padahal ketika dia sharing ke pacarnya misalnya, itu konsensual, itu buat konsumsi pribadi antara mereka berdua. Tapi kemudian si pacarnya misalkan ngambek, nggak mau diputusin segala macam terus disebarin. Ini juga aparat penegak hukum nggak bisa fokus ke tindakan penyebarannya yang dilakukan secara non konsensual. Itu merembet kemana-mana sampai ke korbannya yang tadinya cuman bikin konten itu buat konsumsi pribadi, itu juga mereka sampai jadi tersangka gitu. Jadi kayak itu konteks instrumen hukum yang kita selalu bingung karena kayak itu bisa bikin backlash gitu. Jadi sampai sekarang anak-anak di KAKG nggak pernah mau tuh pakai UU ITE atau UU pornografi karena risiko backlash-nya ke korban sangat besar. Selain itu, kalau kita bicara tentang undang-undang lain yang secara sektoral sudah ada kayak undang-undang penghapusan KDRT, undang-undang TPPO, undang-undang perlindungan anak, itu kayak so far oke, tapi balik lagi itu kan tematik ya, temanya sangat spesifik gitu. Kita tuh belum punya satu undang-undang yang bisa jadi cantolan bersama tentang apa sih definisi pelecehan seksual, apa sih definisi kekerasan seksual, kemudian dari RUU penghapusan kekerasan seksual sendiri itu kan beberapa beberapa hukuman pidananya dibuat jadi lebih diverse ya, nggak cuma pemenjaraan. Itu juga hal yang sebenarnya diperlukan. Dan itu nggak ada, itu belum terekam dalam undang-undang lain seperti undang-undang PKDRT, undang-undang TPPO atau undang-undang perlindungan anak kayak gitu. Sorry ya Mas Krisna, aku merasa jawabanku sangat nggak terstruktur, tapi anyway kurang lebih kayak gitu. Nanti ya. Gitu. Biar lebih jelas karena biar kita semakin mengingat ya kenapa sih RUPKS ini penting ya untuk disahkan. Dan itu penting juga karena kita juga harus mematahkan argumen-argumen yang bilang oh ini nggak perlu gitu. Jadi kita perlu punya senjata yang tepat gitu. Nah, Kak Feda ini kan banyak nulis tentang Ibu Baik Nuril ya, kasusnya Ibu Baik Nuril. Dan tadi kita juga sempat membahas beberapa kali tentang reviktimisasi dan retaliasi pelaku pada korban. Nah, jika RUPKS ini sudah disahkan gitu ya, nah apakah peluang-peluang pelaku melakukan retaliasi dan apakah reviktimisasi korban itu masih mungkin terjadi, Kak? Masih banget menurutku, karena makanya ini bukan PR untuk ngegolin rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual aja sih, Mas. Ini PR besar sistem hukum kita adalah untuk mengharmonisasikan undang-undang dan merevisi undang-undang yang bermasalah tentunya. Jadi pertama nih kalau sampai RUU PKS, saya sebenarnya nggak suka nyebut RUU PKS. RUU penghapusan kekerasan seksual itu misalkan berhasil disahkan, itu adalah pencapaian yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Orang-orang pasti merasa sangat terbantu karena oke, kita punya satu instrumen yang bagus nih untuk bisa ngeproses kasus kekerasan seksual. Tapi kalau untuk masalah retaliasinya, itu UU ITE emang harus direvisi juga sih. Itu parah banget dan menurutku kritik masyarakat sipil itu udah tergaungkan dari bahkan tahun 2008 ketika Undang-Undang ITE pertama kali keluar ya. Itu undang-undang yang isinya pasal-pasal karet yang bisa seenaknya sendiri diinterpretasikan. Jadi PR-nya adalah nggak cuma mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan, tapi juga mendorong harmonisasi undang-undang dan revisi undang-undang bermasalah. Termasuk yaitu UU ITE harus diperbaiki, karena kalau enggak tetap aja kasus kayak
kasus baik Nuril itu bisa terulang lagi gitu. Karena UU ITE ini juga memainkan peran yang cukup penting ya, terutama di kasus KBGO ya Kak, karena kan itu online, jadi pasti serempet-serempetnya ke ITE juga ujung-ujungnya Kak ya. Banget. Makanya nanti juga PR-nya adalah ketika ketika rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual disahkan, kemudian ada UU ITE juga. Sementara saya tuh belum dapat update terakhir tentang RUU penghapusan kekerasan seksual tuh kayak apa. Kayaknya masalah konten online itu memang belum disebut secara gamblang di dalam RUU itu. Meskipun juga sudah dibilang seperti pelecehan atau kekerasan secara non-fisik. Nah, mungkin kalau hakim, kalau aparat penegak hukum pakai interpretasi hukum yang canggih gitu, bisa masukin ke definisi non-fisik itu sebagai online. Tapi ya sebenarnya juga perlu dilihat nanti ketika undang-undang penghapusan kekerasan seksual disahkan, amin, kemudian ada undang-undang ITE, terus ada KBGO, ini gimana korelasi antara kedua undang-undang ini, karena dalam pembacaan hukum itu kan kita nggak bisa pakai kacamata kuda, kita cuma lihat satu pasal di dalam satu undang-undang, kita juga harus lihat gimana keterkaitannya sama undang-undang lain gitu. Apakah kita masih akan meminjam definisi informasi dan dokumen elektronik itu dari UU ITE untuk kasus KS, tapi nanti diprosesnya pakai undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nantinya, Mas. Terima kasih Kak. Nah, ketika kita mendengar alasan anggota Dewan untuk menarik RUU penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas tahun ini, kita kan mendengar alasannya sepertinya tidak masuk akal ya. Nah, kalau menurut Kak Veda sendiri ini, kira-kira kenapa sih anggota Dewan ini menarik RUU ini dari prolegnas? Apa kira-kira yang menjadi masalahnya atau faktor yang menghambat RUU ini untuk dibahas dan disahkan? Kalau misalkan ditanya alasan akuratnya, saya pasti nggak tahu ya Mas. Tapi ya maksudnya kalau kita lihat narasi yang ada di media atau cerita dari kawan-kawan yang ada di gerakan, itu memang DPR terpecah jadi dua, yang pro dan yang kontra, dan di situ narasi yang kontra adalah yaitu masalah itu liberal, masalah itu nanti bisa menyuburkan, saya nggak tahu, menyuburkan LGBTIQ dan mempermudah terjadinya perbuatan aktivitas seksual yang di luar pernikahan atau apa. Jadi memang narasinya yang dibungkus narasi liberal sih yang saya pikir. Dan sebenarnya kalaupun iya memang itu narasi liberal, saya nggak lihat masalahnya di mana. Kalau pandangan pribadi ya, maksudku pun itu liberal, terus kenapa gitu? Karena ini bukan urusan dia liberal atau konservatif atau dia tengah atau apa. Ini masalah ada kondisi lapangan, ada kondisi empiris yang harus dijawab sama kebijakan, dan harus dijawabnya adalah dengan mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oke. Kalau kita bahas narasi liberal dari pihak kontra, makanya ada RUU lainnya nih, yaitu RUU Ketahanan Keluarga, yang justru sepertinya lebih diminati oleh beberapa orang, ada banyak orang bahkan. Karena kan tadi RPKS ini liberal, terlalu bebas, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Nah, makanya mereka mikirnya kan kalau RUU Ketahanan Keluarga ini lebih sesuai, justru karena membuat keluarga itu lebih harmonis misalnya, atau lebih sesuai dengan nilai Pancasila, angka kekerasan seksual akan menurun dengan sendirinya. Nah, menurut Kak Veda, gimana nih tanggapan tentang RUU yang Ketahanan Keluarga ini? Oke. Benar Mas, soalnya kayak kadang tuh saya merasa agak terkutuk. Saya merasa kayak jadi anak hukum tuh menjadi
menjadi anak hukum tuh sebuah kutukan sih, karena kayak tahu betapa messed up-nya sistem hukum kita dan nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Jadi kayak cuman bisa diketawain aja. Anyway, RUU Ketahanan Keluarga menurutku, oke, buatku yang namanya kekerasan seksual itu nggak privat. Let's say misalkan kekerasan seksualnya terjadi di ranah domestik, oke, tapi itu bukan urusan privat. Dan aku nggak mau uh, hal-hal yang jadi domain publik harus ditarik-tarik ke ranah privat dengan penyelesaian yang kekeluargaan atau mediasi, atau ya tadi atas nama menjaga keutuhan keluarga, maka nggak usah diproses atau apa. Angka marital rape atau pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan itu sangat tinggi di Indonesia. Itu pun biasanya marital rape dilaporkan ketika korban melaporkan masalah KDRT-nya. Jadi dia juga cerita bahwa ini terjadi loh marital rape. Itu pun kalau korbannya menyadari itu marital rape, karena korban juga kebanyakan sudah berpikir ini kayak anak-anak STM yang lagi demo nih. Kan udah suami istri, masa gue sebagai suami nggak boleh perkosa istri gue, kayak gitu. Jadi kayak teman-teman korban tuh ada yang udah berpikiran bahwa oh lah memang sudah suami istri, jadi memang bagian dari kewajiban istri adalah untuk menuruti keinginan suaminya, termasuk dalam hal urusan ranjang gitu ya. Dan ini untuk kasus KDRT, untuk kasus marital rape, untuk kasus-kasus yang terjadi di ranah keluarga, itu susah banget ngebukanya, susah banget untuk memprosesnya. Karena balik lagi, mereka punya narasi pengen ngejaga keutuhan keluarga. Ada narasi itu aib, mereka malu sama tetangga, malu sama keluarga besar, jadi mereka nggak membuka kasus itu. Buatku, kalau aku ngelihat kontennya RUU Ketahanan Keluarga dan aku ngelihat naskah akademisnya, aku ngelihat rumusan pasalnya, itu jelas pertama mereka mengafirmasi subjugasi perempuan. Mereka mengafirmasi posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, karena itu kayak kepala keluarga adalah bapak, terus istri harus menuruti bukan keinginan ya, ini frasanya aku lupa. Jadi itu justru mengukuhkan subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki. Dan yang kedua itu akan menjadi kayak satu tabir yang menutup kasus KS di ranah domestik dan membuat advokasi terhadap kasus-kasus itu semakin susah. Karena ketika satu hukum diterapkan, satu undang-undang diterapkan, kita akan terbiasa untuk menghidupi pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu. Itu kan kayak mengubah perilaku kita ya. Jadi kayak aku takutnya malah kayak tadi lagi, itu akan nge-reinforce pandangan bahwa oke, sebagai istri aku memang punya kewajiban untuk ini. Dan itu mengaburkan batasan di mana itu kewajiban, yang menurut saya nggak ada yang namanya kewajiban di antara suami istri, kecuali ya untuk saling menghormati, menganggap setara segala macam. Tapi itu sangat mengaburkan kapan itu jadi kekerasan, kapan itu jadi pelecehan, kayak gitu sih. Dan buatku nanti kita nggak usah ngomong sampai ketahanan keluarga, gimana nanti bentrokannya sama undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita bisa bahas aja sekarang gimana undang-undang RUU Ketahanan Keluarga, akan bikin pusing penerapan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena udah jelas kalau undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mereka fokusnya adalah ya berusaha ngapus kekerasan dalam rumah tangga gitu, suami ke istri, suami ke anak dan segala macam, atau bahkan sampai ke asisten rumah tangga. Gimana nanti semacam gimana tracknya undang-undang PKDRT ini bakal tumpang tindih, bakal bentrok sama undang-undang ketahanan keluarga, itu juga harus dijawab. Nah, jadi kalau kita bisa bahas secara besarnya, kita tuh harus bikin undang-undang. Kalau kita lagi mikir mau bikin undang-undang, itu tuh kita harus mikir gimana undang-undang ini berpengaruh sama undang-undang yang udah ada. Otherwise yang ada adalah tumpang tindih, bentrokan, saling kontraproduktif, terus aparat bingung nih, karena undang-undangnya sama-sama
bisa diimplementasikan, tapi yang mau dipakai yang mana? Yang satu ngebelokin ke kiri, yang satu ngebelokin ke kanan gitu. Jadi ini akan cuma jadi bikin kebingungan, menyebabkan ketidakpastian hukum, nggak bakal menghasilkan keadilan buat siapapun. Gitu sih, Mas. Oke, Kak Fenda, terima kasih. Nah, ini aku punya pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan dari kita juga sempat bahas kalau banyak kelompok, ada yang kontra, ada yang pro terhadap RUU PKS, dan diskusinya juga sudah banyak dan sudah berkali-kali dibahas. Nah, melihat tahun depan, banyak juga yang sudah mendorong agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini dimasukkan ke prolegnas 2021. Nah, kalau Kak Veda sendiri, kira-kira optimis nggak Kak akan berhasil di tahun depan? Kalau optimis, bentar, ini tuh pilkada. Oh, oke. Kalau ditanya optimis atau enggaknya akan masuk atau enggak, itu aku akan bilang aku 50-50 sih, Mas. Tapi apapun itu hasilnya, menurutku kita nggak boleh berhenti ngadvokasiin ngadvokasiin RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena ini dalam kondisi kita urgent banget, kita butuh banget. Tapi memang kalau kita lihat sekarang ya, berbagai macam, aku sebenarnya juga bingung sama negara kita ini yang prioritas politiknya sangat random, nggak fokus, nggak menjawab kebutuhan di masyarakat gitu. Kalau misalkan pemerintah masih sibuk sama segala macam omnibus law, kan ini ada beberapa omnibus law ya, nggak cuma yang cipta kerja, sorry. Kalau misalkan mereka, nah itu yang juga aku bingungin gitu. Omnibus Law bisa dikebut dengan sangat cepat. Kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual draftnya udah ada, kalau mau perbaikan itu juga minor, pasalnya nggak sampai berapa ratus, berapa ribu halaman. Kenapa nggak segera disahin gitu? Ini masalah keinginan politik sih akhirnya. Kayak agenda politik apa yang memang dianggap prioritas sama pemerintah. Dan buatku, apakah tahun depan bisa masuk prolegnas atau enggak, aku nggak tahu, aku berharap bisa, aku bahkan berharap bisa disahkan segera, tapi yang pasti yang jadi peganganku sekarang adalah advokasi supaya RUU penghapusan kekerasan seksual bisa segera disahkan, itu nggak boleh berhenti, apapun hasilnya. Bahkan kalau misalkan tahun depan belum, kemungkinan besar, kita sangat pesimistis nih, kayaknya 9-1 nih kemungkinannya dia masuk prolegnas, dia disahkan. Dan so be it, nggak masalah, advokasi aja terus. Karena memang prosesnya harus panjang dan melelahkan gitu. Oke, terima kasih Kak Veda udah meluangkan waktu di podcast kami. Semoga doa kita semua terkabul ya, bahwa RUU ini akan segera disahkan, dan tentunya undang-undang lainnya juga turut menyesuaikan, dan semoga kekerasan seksual berbasis gender dalam bentuk apapun itu segera berakhir. Oke, terima kasih Kak Veda sudah bergabung bersama saya, Krisna dari Rumah Kebangsaan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di event berikutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas Krisna, terima kasih Rumah Kebangsaan.